Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fauzan Arik akan menjelaskan atau memaparkan materi dari tugas kuliah mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah dengan judul Sumber, Alat, dan Media Pembelajaran Sejarah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sumber belajar. Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seorang dalam belajarnya. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala yang dapat digunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang dapat melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Sumber belajar diterapkan sebagai informasi yang disajikan dan disampaikan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar juga meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Jenis-jenis sumber belajar sejarah membedakan 6 jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama ada pesan, yang kedua orang, yang ketiga alat, yang keempat teknik, yang terakhir latar. Yang selanjutnya definisi dari media pembelajaran. Jadi media pembelajaran berasal dari kata atau bahasa Latin medius yang dalam bentuk jamaknya medium, yang diartikan secara harfiah sebagai perantara. Karena itu dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi perantara disebut sebagai media. Menurut Asyar, yang sepertinya mengutip pendapat Suparman, media merupakan atau alat sarana yang memiliki fungsi menjadi perantara atau penyalur informasi dari pengirim ke penerima. Definisi mengenai media pendidikan dan pembelajaran ada bermacam-macam. Hal ini disebabkan karena masalah yang tercakup dalam media pembelajaran sangat luas. Media pembelajaran adalah dua kata yang saling berhubungan. Media yang berarti alat bantu guru di sekolah, dan pembelajaran merupakan proses berinteraksinya guru dan peserta didik serta seluruh komponen belajar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rafli Radiansyah. Ya, perkenalkan, nama saya Rafli Radiansyah, selaku anggota dari kelompok media pembelajaran sejarah. Media pembelajaran sejarah terdiri dari dua kata, yaitu pembelajaran dan sejarah. Pembelajaran adalah proses atau suatu cara yang dilakukan agar seseorang maupun sekelompok orang dapat melakukan kegiatan belajar. Belajar sendiri, menurut Ernest Hilgard dalam Surya Subrata 1984, adalah usaha yang dilakukan secara sadar sehingga menimbulkan perubahan. Perubahan di sini berupa perubahan kognitif, pengetahuan afektif, sikap, dan psikomotorik. Belajar merupakan dasar terjadinya pembelajaran ketika seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan belajar dan membagikannya satu sama lain baik dalam maupun luar ruangan dapat dikatakan sebagai pembelajaran. Media pembelajaran sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendukung usaha-usaha, pelaksanaan strategi, serta metode mengajar yang menjurus kepada tujuan pengajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran ada beberapa jenisnya. Pertama yaitu media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis sering disebut sebagai media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat atau solid model, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama, dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strip, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. Selanjutnya dari jenis-jenis media pembelajaran ada Gegni mengelompokkan media berdasarkan tingkatan hierarki belajar yang dikembangkannya, yaitu ada 7 macam kelompok media seperti benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Selanjutnya, menurut Briggs mengklasifikasikan media menjadi 13 jenis berdasarkan kesesuaian rangsangan yang ditimbulkan media dengan karakteristik siswa.
Ke-13 jenis media tersebut adalah objek atau benda nyata, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film 16 mm, film rangkai, televisi, dan gambar grafis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Gernananta, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Media pengajaran sejarah berupa model-model. Model yang dimaksud adalah alat bantu mengajar sejarah yang berupa bentuk-bentuk khusus yang bersifat 3 dimensi yang merupakan tiruan dari unsur-unsur peristiwa sejarah. Model-model tersebut dapat dibedakan menjadi model kolektif, model diorama, bagian waktu, atau peta. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran sejarah. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar proses interaksi antara guru dan siswa, serta membantu siswa belajar secara optimal sehingga berdampak positif pada hasil belajar yang dicapai siswa. 1. Menyampaikan pelajaran menjadi lebih baku. Pembelajaran bisa lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif, dan lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Ada lagi kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan, dan terakhir pesan guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Hari Senin, hari bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika pemaparannya panjang lebar. Sekian dan terima kasih.